Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesehatan kerja. Definisi kesehatan kerja. Kesehatan kerja menurut ILO dan WHO, pemeliharaan dan promosi kesehatan kerja serta kapasitas kerja, perbaikan lingkungan kerja dan pekerjaan sehingga kondusif terhadap keselamatan kesehatan, pengembangan organisasi dan budaya kerja dalam arah yang mendukung kesehatan. Sejarah kesehatan kerja. Pada mulanya, kesehatan kerja berkembang dari kesadaran bahwa pekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja yang memerlukan upaya pencegahan. Pada abad pertengahan sebelum abad ke-19, Curtius Agricola dari Bohemia menemukan pekerja tambang dengan gejala silikosis. Untuk mencegah penyakit tersebut, dia menganjurkan tentang pentingnya kebersihan udara di lingkungan kerja dan menulis buku Of Things Metallic. Toparatus Bombastus van Hohenheim Paracelsus dari Austria menyadari hubungan dosis respon antara kejadian penyakit pada pekerja, pengecoran logam, dan beratnya penyakit. Hal tersebut dapat menjadi dasar perkembangan disiplin ilmu toksikologi. Bernardino Ramazzini, seorang profesor di Modena, menulis buku yang berjudul A Diatribe on Disease of Workers yang membahas penyakit yang terdapat di kalangan pekerja. Sejarah ketiga di Indonesia. Dimulai setelah Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-17. Pada saat itu, masalah K3 di wilayah Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang tanam untuk industri. Undang-Undang Pengawasan Kerja yang memuat kesehatan dan keselamatan kerja dikeluarkan tahun 1916. Pada tahun 1927, lahir Undang-Undang Gangguan dan di tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda merevisi UU K3. Beberapa tahun setelah proklamasi, UU Kerja dan UU Kecelakaan, terutama menyangkut masalah kompensasi, mulai dimuat. Di tahun 1957, didirikanlah Lembaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sedangkan tahun 1970, UU Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja dibuat. UU ini sendiri dibuat sebagai pengganti Valley Health Regulations tahun 1960. Sejarah berikutnya, pada tahun 1969 berdirilah Ikatan Higien Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di tahun 1969 dibangun Laboratorium Kesehatan Kerja. Di tahun 1957 diadakan Seminar Nasional Higien Perusahaan dan Keselamatan Kerja K3 dengan tema penerapan kesehatan kerja demi pembangunan, tepatnya di bulan Februari 1950. Tujuan keselamatan kerja. Beberapa pendapat para ahli tentang tujuan dari keselamatan kerja antara lain untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap pekerja dan untuk melindungi sumber daya manusia. Tujuannya antara lain, pertama, melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Konsep kesehatan kerja makro di tingkat nasional, di tingkat internasional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan masalah dunia. Estimasi global yang dilaporkan pada tahun 2002 menyebutkan isu utama di bidang K3 berupa 2,2 juta kematian terkait akibat kerja setiap tahun dari 2,8 miliar tenaga kerja di dunia, dengan rincian 210 juta kecelakaan kerja, 160 juta penyakit terkait kerja yang menyebabkan kerugian sekitar 4% dari GDP global. Dengan demikian, dalam upaya memenuhi kebutuhan, penanganan K3 telah berkembang secara lebih serius, sejalan dengan peningkatan aspek moral pengingat perorangan, industriawan, dan pemerintah untuk menolong pekerja dan penyakit akibat kerja dan cedera. Di tingkat dunia, terdapat dua bahan yang langsung berkaitan dengan pengaturan kesehatan kerja, yaitu International Labour Organization atau ILO dan World Health Organization atau WHO. Selain ILO dan WHO, terdapat badan-badan non-pemerintah yang mempunyai interest di bidang K3, antara lain ICOH, dan ISSA.
Tingkat nasional. UUD 1945 Republik Indonesia Pasal 27 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. PT Jam Sostek melaporkan bahwa terjadi 55.624 kecelakaan kerja, 1.784 kematian, 8.013 cacat menetap, dan kompensasi lebih dari 222 miliar. Kompensasi ini adalah sebagian dari kerugian langsung dari sekitar 7,5 juta pekerja sektor formal yang aktif sebagai peserta Jam Sostek. Hal tersebut belum menggambarkan keadaan seluruh pekerja Indonesia yang berjumlah sekitar 40 juta di sektor formal dan 104 juta pekerja di semua sektor. Indonesia belum mempunyai data tentang penyakit akibat kerja. Di tingkat nasional dikenal Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Anggota Dewan terdiri dari 30 orang. Unsur kerja diwakili oleh serikat pekerja atau buruh, pengusaha oleh asosiasi pengusahaan, sektor pemerintah diwakili oleh Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tingkat perusahaan. Pemberi kerja wajib menciptakan kondisi dan lingkungan kerja sesuai standar, memotivasi pekerja bekerja sesuai standar operatif prosedur, menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Pada perusahaan formal dan dengan organisasi manajemen yang baik, kesehatan kerja merupakan organisasi struktural yang berdiri sendiri atau bergabung dengan organisasi keselamatan kerja, jadi bagian kesehatan dan keselamatan kerja, atau bagian keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan bergabung dengan kesehatan lingkungan jadi bagian keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Tidak semua perusahaan formal mempunyai struktur organisasi ketiga. Depnaker-Trans mensyaratkan organisasi fungsional yaitu Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan organisasi bipartit di lingkungan perusahaan. Anggota P2K3 terdiri dari manajemen dan wakil pekerja dengan komposisi masing-masing dan diketuai oleh pemimpin tertinggi di tempat kerja. Ketua P2K3 dibantu oleh sekretaris dan kualifikasi profesional keselamatan atau kesehatan kerja, atau minimal telah mendapatkan pelatihan K3. P2K3 berfungsi menangani masalah K3 dengan hasil kerja berupa kebijakan, sistem, atau prosedur kerja yang praktis untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Konsep kesehatan kerja mikro, hazard, risiko, dan sistem kesehatan kerja. Dari sudut pandang kesehatan kerja, sistem kerja mikro mencakup 4 komponen kerja, yaitu pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasi pekerja, dan budaya kerja. Setiap komponen kerja mempunyai sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan pekerja. Hal tersebut dapat berupa luka atau gangguan kesehatan. Sumber dari atau situasi yang potensial tersebut dikenal sebagai hazard atau faktor risiko yang dapat berupa hazard tubuh pekerja, hazard perilaku kesehatan, hazard lingkungan kerja berupa faktor fisik, kimia, dan biologi, hazard pekerjaan berupa faktor ergonomik, hazard perorganisasian pekerjaan, dan hazard budaya kerja berupa faktor psikososial. Sistem kesehatan kerja dibangun di atas 4 komponen yang sama, dengan melakukan serangkaian upaya kesehatan kerja agar setiap komponen menjadi sehat dengan mengenal atau rekognisi hazard yang tersebut dari perilaku hidup, perilaku bekerja, kapasitas kerja, dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, pekerjaan, serta pengorganisasian pekerja dan budaya kerja. Selanjutnya menilai besar risiko masing-masing hazard. Dilakukan dengan intervensi berupa upaya untuk meniadakan atau meminimalkan risiko yang ditimbulkannya. Ruang lingkup kesehatan kerja. Kontribusi kesehatan kerja dalam sistem kerja yang utama adalah
1. Mempertahankan meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja fisik pekerja. 2. Melindungi pekerja dari efek buruk lingkungan, kerjaan, serta pengorganisasian pekerja dan budaya kerja. Pelaksanaan kesehatan kerja Indonesia bersifat komprehensif yang mencakup upaya promotif dan preventif, serta mencakup pula upaya kuratif dan rehabilitatif. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban peraturan perundang-undangan di Indonesia, Permenaker-Trans dan Koperasi Nomor per 03/Men/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ruang lingkup atau fungsi pokok pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif meliputi 6 area promotif dan preventif, ditambah 1 area kuratif dan rehabilitatif, yaitu yang pertama, penempatan pekerja pada pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kapasitas pekerja dan status kesehatannya. Kedua, promosi kesehatan di tempat kerja atau PKDTK, Workplace Health Promotion, untuk meningkatkan derajat kesehatan kerja dan kapasitas kerja serta pencegahan penyakit. Ketiga adalah perbaikan lingkungan kerja. Keempat adalah perbaikan pekerjaan. 5 adalah pengembangan perorganisasian pekerja dan budaya kerja merupakan upaya preventif. Keenam adalah surveillance kesehatan kerja, merupakan upaya preventif. Surveillance kesehatan kerja meliputi kegiatan mengumpulkan data faktor risiko kesehatan kerja yang bersumber dari lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasian pekerja dan budaya kerja. Melakukan analisis dan interpretasi data berdasarkan kaidah epidemiologi untuk melihat frekuensi, distribusi, dan tren pengembangan faktor risiko dan gangguan kesehatan. Menilai hubungan faktor risiko dan gangguan kesehatan pekerja. Komunikasi data dan hasil analisis untuk digunakan dalam perencanaan perbaikan. Yang terakhir adalah pelayanan klinik, merupakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Ketiga dari preventif keilmuan. Ilmu ketiga adalah bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang sejak awal bertujuan mencegah kematian dini dan penyakit dengan menerapkan ilmu pengetahuan pencegahan penyakit. Fokus kajian ilmu kesehatan kerja di segi keilmuan, ontologi atau objek empirik adalah kesehatan pekerja, perilaku kesehatan dan hazard atau faktor risiko kesehatan di tempat kerja. Kajian kesehatan pekerja meliputi kesehatan fisik dan mental. Perilaku kesehatan adalah faktor risiko perilaku hidup dan perilaku pekerja yang berpotensi menimbulkan risiko penyakit degeneratif atau penyakit akibat kerja atau penyakit terkait kerja pada posisi kerja. Sedangkan risiko kesehatan di tempat kerja dapat bersumber dari lingkungan, pekerjaan, pengorganisasian pekerja dan budaya kerja. Epistemologi atau metode pokok yang digunakan adalah melakukan proses perbaikan berkelanjutan dengan pengenalan analisis, pengendalian, dan evaluasi faktor risiko penyakit degeneratif dan PAK atau PTK. Sesuai kebutuhan dalam penerapannya, ilmu higien industri dan ilmu ergonomi berkembang pesat. Kedua ilmu tersebut bersama ilmu kesehatan dan ilmu perilaku merupakan inti ilmu kesehatan kerja yang didukung oleh berbagai ilmu lain seperti ilmu kedokteran, penyakit dan cedera pekerja, toksikologi industri, epidemiologi, statistik, manajemen, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi, sosial dan budaya. Selain itu, ilmu kesehatan kerja juga didukung oleh ilmu-ilmu dasar antara lain adalah ilmu fisika, kimia, biologi, fisiologi, psikologi, hukum, politik, dan ekonomi. Ketiga dalam praktik. Definisi ketiga di atas menyiratkan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja agar tidak sakit, jauh lebih luas daripada sekedar menyembuhkan penyakit. Pembinaan kesehatan masyarakat pekerja dan menciptakan pekerja yang sehat dan produktif tidak bisa dilaksanakan hanya dengan pendekatan kedokteran. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan holistik, multisektor, dan realistis approach, yaitu menciptakan pekerja yang sehat, produktif, mandiri dalam menjaga kesehatan. Di Indonesia, praktik kesehatan kerja mulai berjalan secara lebih terarah pada beberapa perusahaan besar sejak UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja diberlakukan. Sebagian besar pekerja UMKM di sektor formal atau informal tidak terakses kesehatan kerja.
Isu terkini dalam praktik kesehatan kerja di Indonesia antara lain meliputi perkembangan 1. Kebutuhan peningkatan koordinasi dan sinergis antar pengadil. 2. Kebutuhan pada harmonisasi peraturan perundang-undang dan sistem informasi atau pelaporan kepada instansi terkait yang lebih terarah dan tidak upah tinggi. Ketiga, kebutuhan dukungan pemerintah dalam penegakan kewajiban dan penegakan hukum, serta dukungan dasar sumber daya manusia dan fasilitas dalam pelaksanaan kesehatan kerja di dunia usaha dan dunia kerja. Kebutuhan standar kompetensi profesi kesehatan kerja untuk menjamin mutu pelayanan. Konsep dosis pajanan praktis membutuhkan nilai ambang batas pajanan toksikan atau substansi lainnya yang berada di lingkungan kerja agar pekerja tidak terkena dampak kesehatan. Rekognisi hubungan antara tugas dan pekerjaan tentu dengan status kesehatan atau penyakit. Studi epidemiologi yang menentukan hubungan antara penyakit dan faktor risiko. Profesi ketiga. Kesehatan kerja bersifat multidisiplin. Pelaksanaannya upaya kesehatan kerja yang berbasis komunitas memerlukan koordinasi serta kerja sama antar profesi dari berbagai disiplin ilmu, antara lain dokter, engineer, industrial hygienist, ahli ergonomi, safety engineer, ahli VALT, kimia, fisika, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, pendidikan, hukum dan manajemen. Ketiga adalah ilmu multidisiplin yang memerlukan koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai profesi. Dokter berusaha sebagai salah satu anggota dari tim kesehatan kerja. Dituntut memiliki pengetahuan yang lebih luas dari sekedar ilmu kedokteran. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sama dengan profesi lain guna mempertahankan dan meningkatkan kesehatan kerja. Tanggung jawab profesi kesehatan kerja yang terlibat secara langsung atau tidak langsung berasal dari berbagai latar belakang dengan pembagian tugas antara lain meliputi pertama, upaya mencegah penyakit dengan pendapatan kerja, surveillance medis, diagnosis dini, terapi segera, rehabilitasi, dan kompensasi. Kedua, untuk mencegah kejadian PHK atau petikan, dilakukan perbaikan lingkungan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja oleh higienis, ergonomis, psikologi industri, dan profesi manajemen sumber daya manusia. Ketiga, promosi perilaku dan bekerja sehat dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter, psikolog, safety engineer, dan perawat. Personalia, wakil manajemen, wakil serikat pekerja, dan trainers yang terlatih. Etika kesehatan kerja. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja dengan subjek manusia tersebut memerlukan etika karena ada unsur HAM yang harus dihormati dan dijaga. Ketika etika kesehatan kerja tidak bersama dengan etika kedokteran karena tanggung jawab profesi kesehatan kerja yang kompleks terhadap pekerja, pemberi kerja, lembaga terkait kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial dan hukum. Profesi ketiga terdiri dari banyak individu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan multidisiplin dengan latar belakang bervariasi. Di Indonesia, kode etik yang terkait dengan kesehatan kerja telah disusun oleh beberapa organisasi profesi, antara lain 1. Kode etik dokter kesehatan kerja disusun oleh ITKI, kode etik spesies kedokteran okupasi disusun Perdoki di tingkat internasional, kode etik pertama profesi kesehatan kerja dipublikasikan oleh ICO pada tahun 1992 dan direvisi pada tahun 2002. Prinsip etika dan nilai dalam kode etik ICO tersebut mencakup yang pertama, kesehatan kerja bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja, individu atau kelompok. Praktik kesehatan kerja harus berdasarkan standar tinggi profesi dan prinsip etika. Kedua, kebijakan dan program kesehatan kerja melindungi kehidupan dan kesehatan pekerja, menjunjung HAM dan etika berintegritas, tidak a priori, menjaga kerahasiaan data dan privasi pekerja. Yang ketiga, bebas berkarya sebagai ahli dalam menjalankan fungsi kesehatan kerja, mendapatkan dan menjalankan kompetensi serta kondisi yang diperlukan dalam menjalankan tugas sesuai praktik yang baik dan etika profesi. Terima kasih.